Senang sekali bisa berada kembali di tengah-tengah umat Tuhan. Terima kasih Pastor Rizal. Pada pagi hari ini tema saya adalah senjata rohani. Katakan 1, 2, 3 senjata rohani. Senjata rohani. Katakan sekali lagi 1, 2, 3 senjata rohani. Senjata rohani. Oke, sebelum kita masuk saya ingin menjelaskan satu hal yang paling penting, yang paling dasar sekali bagi kita untuk kita ketahui dan kita mengerti. Tentang apa? Tentang posisi kita sebagai manusia baru. Tentang posisi kita, status kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia Allah, yaitu orang-orang yang ada di dalam Kristus. Amin. Yang telah mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus, amin, dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, amin. Poin yang paling penting yang saya mau jelaskan, coba slide yang kedua. Di dalam slide yang kedua ini adalah ketika kemarin judulnya apa Pastor Rizal, yang Pastor Rizal bawa? Di mana kita ketika Yesus mati? Sekarang saya ingin kita menjawab satu pertanyaan yang kurang lebih sama dengan tema khotbah yang lalu. Di mana kita ketika Yesus bangkit? Tema Pastor Rizal, di mana kita ketika Yesus mati? Oke. Saya bagian ini, slide ini saya ingin menjelaskan kepada saudara untuk menjawab satu pertanyaan. Pertanyaan yang paling mendasar dan tidak banyak orang Kristen mengertinya. Oleh karena ketidakpengertian akan hal ini, dia tidak tahu harus berlaku, dia tidak tahu harus bagaimana, dia tidak tahu apa-apa karena bingung. Sebenarnya saya ini statusnya apa? Sebenarnya saya ini sebagai apa gitu di dalam Kristus, sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, saya ini apa? Tadi nyanyian sudah berkata bahwa kita adalah pemenang. Amin. Kita datang beribadah bukan untuk mendapat kemenangan. Amin. Kita beribadah karena kita adalah orang-orang yang telah diberikan kemenangan oleh Kristus. Amin. Kita lanjut. Masuk ke sini. Bisa lihat sini ya. Sorry kalau teman-teman di online agak jauh melihat saya. Ini ada di online nggak? Keluar nggak? Enggak ya? Oke. Mungkin teman-teman online mungkin agak jauh melihat ini, tapi saya harap bisa ditampilkan di sana. Oke? Saya mau menjelaskan hal ini kepada saudara. Perhatikan baik-baik. Saya tidak punya pointer, makanya saya pakai peralatannya Febri saja. Perhatikan baik-baik. Ini saya mau jelasin kepada saudara. Mudah-mudahan ini gak lama menjelaskan ini karena materinya ada 25 slide. Perhatikan baik-baik bahwa saya akan menjelaskan ada 3 realitas alam yang kita ada, yang ada di hadapan kita di dunia ini. Yang pertama adalah alam fisik atau alam natural. Katakan 1, 2, 3 alam fisik atau alam natural. Apa itu alam fisik? Apa itu alam natural? Nah ini alamnya seperti kita lihat ini ada pohon-pohon, ada rumah-rumah, ada saudara, ada saya kan, ada kamera, ada mimbar, ada drum, ada setup musik, lampu-lampu yang bisa kita lihat, kita rasakan, kita raba. Itu disebut alam natural, alam fisik. Jangan main fisik dong, gitu kan? Kalau sudah menyangkut gemuk, kurus, itu sudah main fisik ya, itu alam fisik. Oke, ini adalah alam natural, alam fisiknya. Ini nih alam fisik nih, kita bisa lihat ini, sudah kita bisa pegang. Ini alam fisik yang bisa kelihatan dan bisa kita raba. Mengerti ya? Alam fisik, alam natural. Di alam ini semua masalah terjadi. Di sini ada gempa bumi, di sini ada sakit penyakit, di sini ada panti asuhan. Di sini ada rumah sakit, penyelesaian masalah, di sini ada pegadaian, ya kan? Segala masalah itu di sini. Ya kan? Sakit itu real, fisik bukan? Natural kan? Oke, itulah alam fisik. Alam fisik ini, alam natural ini di mana sakit penyakit, masalah ini kita bisa lihat.
Kita bisa rasakan, aduh, tanggal tua. Kita bisa terasa di sini tanggal tua. Ya, tanggal-tanggalan tuh dia main di sini. Senyum di tanggal muda dan manyun di tanggal tua. Nah, itu di sini nih. Nah, kemudian itu alam yang pertama. Alam yang kedua, ini adalah alam dalam tanda kutip dunia, yang Alkitab bilang dunia. Kamu tidak berasal dari dunia ini, amen? Tetapi kamu berasal dari surga. Kita bukan warga kerajaan dunia, amen? Nah, dunia itu yang dimaksud. Jadi, kalau ini natural, ini dapat dirasakan dan dapat dilihat. Alam ini, alam yang kedua ini tidak dapat dirasakan dan tidak dapat dilihat. Ini alam non fisik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Semua masalah yang ada di alam natural dan alam fisik ini sumber persoalannya, sumber masalahnya, penyebabnya adalah datang dari alam dunia ini. Ini kalau bahasa Inggris bilang demonic realm. Ya, dunia setan gitu loh. Dunia, disinilah setan-setan itu ada. Di sini, di dunia ini. Setan, saudara bisa lihat? Bisa lihat jin? Kalau nanti ada orang tangkap botol terus ada jin, bisa lihat jinnya? Nggak ada, ya kan? Kenapa? Karena itu alam non fisik. Nah, di Alkitab bilang dunia ini, oke? Dunia. Jadi dunia yang dikuasai oleh kegelapan itu dunia ini, bukan dunia yang ini, bukan fisik. Jadi rumah kosong itu, ya, itu tidak ada iblis-iblisnya, karena itu alam fisik. Perhatikan baik-baik. Ini dunia apa sih yang ada di sini? Di sini yang ada adalah hukum. Mana hukum? Di sini nih hukum nih. Di dunia nih hukum. Di sini ada aturan, ada prinsip, ada kuasa, ada pemerintahan. Ada siasat, ada orang-orang kuat itu kan ya. Ya. Di sini nih. Di sini ada nih. Di sini nih. Nanti kapan-kapan saya bisa jelasin kenapa dunia ini ada. Dulu dunia ini tidak ada ketika penciptaan. Dunia ini ada ketika Adam dan Hawa makan buah itu. Sehingga semua keturunan Adam berasal dari dunia ini. Mematikan semua perbuatan-perbuatan dunia, perbuatan-perbuatan yang ada di sini, yang oleh siasat, oleh prinsip-prinsip dunia, oleh kuasa-kuasa bukan kuasa Kristus, tetapi kuasa-kuasa dunia ini, oleh pemerintahan-pemerintahan dunia, oleh aturan-aturan dunia, oleh pikiran-pikiran dunia, oleh hikmat dunia, oleh ini tahta kuasa ya, pemerintahan-pemerintahan dunia ini semua ada di sini nih. Ini tidak kelihatan. Ini tidak kelihatan. Inilah dunia yang dikuasai oleh si jahat. Di mana dulu Adam dan Hawa dan manusia lama, saudara dan saya, dulu sebelum Kristus lah, ada di sini. Ya, ada di sini. Ini baru sekali. Mungkin saudara tuh, pasti lu ngajarin apa lagi nih. Tetapi pelan-pelan saudara akan mengerti. Ini adalah prinsip. Sebenarnya ini cuma menjelaskan apa yang sebenarnya saudara sudah mendengar berkali-kali berulang-ulang, namun bingung secara sistematika untuk mengertinya. Ketika saudara mengerti dunia, saudara pikir Alkitab bilang kata dunia, saudara pikir dunia yang mana lagi, ya kan? Nah, ini dunia ini, saudara bingung untuk membedakan mana dunia fisik dan mana dunia non fisik. Ini alam fisik. Ini alam non fisik yang Alkitab katakan dunia. Bahasa Inggris bilang the demonic realm. Ini. Nah, perhatikan baik-baik. Semua masalah yang ada di dunia, di alam fisik, alam natural ini, itu bersumber dari sini. Penyebabnya tuh ada di sini. Di sini. Penyebab semua masalah ini karena adanya hukum, karena adanya apa? Peraturan, karena adanya pemerintahan. Dulu waktu bangsa Israel ingin diperintah oleh seorang raja, Tuhan sudah ingatkan, akan ada masalah besar kalau kalian mau minta seorang raja. Raja itu akan
akan mengambil anak-anak laki-lakimu, oke, sebagai prajurit. Raja itu akan mengambil ternakmu, akan mengambil ladangmu, akan mengambil semua harta milikmu. Betul? Pemerintahan. Saya ingat ada satu undang-undang di Indonesia, tanah dan air dikuasai oleh apa? Oleh negara. Sehingga saudara bisa bilang ada surat, ini punya saya, tapi kalau negara datang hadir dan bilang dia mau ngambil, apa saudara bisa pertahankan? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada undang-undang yang berkata bahwa ada peraturan, ada hukum yang berkata tanah dan air dikuasai oleh dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran bangsa. Itu aturan. Dan itu banyak menimbulkan masalah. Betul? Banyak memang. Jadi memang tidak salah Alkitab mengajarkan kepada kita, dari sini semua itu datang. Kuasa, kekuasaan. Orang-orang yang haus kekuasaan, ingin cepat tinggi, ingin cepat berkuasa, apa yang dia lakukan? Dia akan menindas orang-orang lemah. Betul? Jadi sumber masalah itu ada di sini. Penyebab masalah ada di sini, di dunia ini. Saya sebut ini adalah dunia orang mati. Kalau ada di sini, itu dia dikuasai oleh egoisme, pikiran-pikiran dunia, hikmat dunianya ada di sini semua. Dan ini adalah sumber penyebab segala masalah. Oke, ada banyak hal kita bisa buka tentang ini, tetapi saya tidak mau buka karena kita bicara tentang tentang senjata rohani. Nah, alam yang ketiga ini adalah alam sorgawi. Perhatikan baik-baik. Saya tadi berkata bahwa kita akan menjawab satu pertanyaan, di mana kita ketika Yesus dibangkitkan? Bukan, kalau Bapak yang disalib, saya dibangkitkan. Setelah disalib, dikuburkan, kemudian hari yang ketiga Nah, di mana kita ketika saudara dibangkitkan? Di mana? Di alam ini? Fisik saudara dibangkitkan, berubah ketika Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu? Tidak. Amin. Apakah saudara dibangkitkan di sini? Ini manusia lama, justru manusia lama saudara turut mati bersama dengan Kristus. Saudara tidak dikuasai lagi oleh hukum Taurat karena saudara ada di bawah kasih karunia. Saudara tidak lagi oleh aturan ini dan itu. Makan ini boleh, makan itu nggak boleh. Amin. Saudara tidak akan lagi diajarin oleh si A dan si B, karena Roh Kuduslah yang akan menjadi guru agung saudara. Amin. Saudara tidak akan lagi diatur oleh Pak Rijal dan saya, karena kita semua sama berhadapan dengan Tuhan. Amin. Roh Kudus guru agung saudara dan saya, dialah yang mengajarkan saudara dan saya. Hanya saja bisa melalui saya, bisa melalui Pak Rijal, bisa langsung kepada saudara. Karena dia ada di mana? Dia ada di sini untuk menjawab di mana kita ketika Yesus dibangkitkan. Saudara dan saya dibangkitkan di alam ini. Katakan 1, 2, 3, alam surgawi. Saya pernah khotbah beberapa minggu yang lalu dan berkata kepada saudara, baik yang ada di online, saudara-saudara lain perhatikan baik-baik, bahwa Yesus berkata, kerajaan Allah itu bukan nanti-nanti, bukan ada di atas sana. Amin. Bukan nanti saudara dan saya mati baru saudara bisa menikmati kerajaan Allah, kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Tetapi kerajaan sorga sesungguhnya sudah ada di dalam kita. The kingdom of God is in you. Mengapa bisa begitu? Karena ketika saudara dibangkitkan bersama dengan Kristus 2000 tahun yang lalu, saudara langsung ada di mana? Di sini, di alam sorgawi. Yang percaya katakan amin. Di alam inilah saudara dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bukan di sini, bukan di sini. Di sini saudara dibangkitkan, ini alam sorgawi. Makanya saya bilang berkali-kali, kita ini surga yang masuk kita, bukan kita masuk surga. Yang percaya katakan amin. Kita dimasukkan ke dalam surga 2000 tahun yang lalu bersama dengan kebangkitan Yesus dari kematian. Ketika saudara dan saya dibangkitkan, saudara dan saya sekarang sedang duduk bersama dengan Dia di sini. Amin. 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 Kita sedang memerintah dari di sini. Amin. Kita sedang duduk, kita sedang berada, kita sedang hidup, kita sedang bernapas, kita sedang
bergerak, kita sedang berpikir, kita sedang berkata-kata. Di mana? Di sini, di alam surgawi ini. Amin. Dahsyat nggak kira-kira ketika saudara mengerti ini? Amin. Ini banyak orang tidak mengerti ini. Makanya dia bingung untuk membedakan, itu bencana alam terjadi kenapa ya? Itu Tuhan izinkan kah? Tuhan ada di sini bersama dengan saudara. Roh Kudus Yesus ada di sini. Ini adalah tahta kasih karunia. Amin. Ini tuh namanya tahta kasih karunia alam surgawi. Ini adalah alam yang tidak dapat digoncangkan. Di sanalah saudara duduk. Duduk artinya berkuasa. Katakan 1, 2, 3. Duduk sama dengan berkuasa. 1, 2, 3. Duduk. Amin. Duduk itu berkuasa, bukan berdiri. Amin. Bukan bekerja. Bukan ya, jadi duduk itu lambang daripada kekuasaan. Seorang raja itu tidak dapat dikatakan berkuasa kalau dia tidak punya singgah sana. Saudara dan saya ketika dibangkitkan ada di mana? Ada di sini karena kita bersama dengan Kristus selama-lamanya dan tidak akan ada yang dapat memisahkan saudara dan saya. Amin. Saudara tidak pernah akan dipisahkan oleh apapun, oleh mereka-mereka yang ada di sini, oleh kuasa-kuasa yang ada di sini, oleh hukum-hukum yang ada di sini, oleh kemiskinankah, oleh penderitaankah bisa memisahkan kita dari Kristus di sini? Tidak ada. Yang bisa katakan amin. Dan perhatikan baik-baik, semua masalah yang ada di sini yang disebabkan oleh alam yang ada ini, oleh hukum, aturan, pemerintahan, kuasa-kuasa, siasat, prinsip-prinsip, semua ini solusinya datang dari sini. Amin. Solusinya datang dari mana? Dari alam surgawi. Amin. Di sini firman ada bersama-sama dengan saudara. Disinilah Roh Kudus itu ada. Disinilah kuasa itu ada. Dan ketika saudara duduk di sini, inilah rest area. Oke, kita sebagai gereja Tuhan dibangkitkan di area di alam ini. Kita sedang standing di sana. Oke, standing tuh berdiri tegak sebagai seorang pahlawan dan seorang pemenang. Amin. Saudara tuh menjadi pemenang tuh ada di sini. Haleluya. Di sini dapat berubah, di sini tidak berubah. Segala ini kebenaran ada di sini. Dan kebenaran-kebenaran yang ada di sini ini kuasa-kuasa yang ada bersama dengan kita di sini, di dalam kita di sinilah yang menjadikan solusi yang ada. Ketika ada masalah di sini, solusinya datang dari sini. Amin. Amin. Solusi kita datang dari sesuatu yang rohani. Amin. Bukan makanya kalau ada masalah, saudara harus mengerti pertama bahwa aku bukan bagian dari masalah itu, pertama. Yang kedua, Tuhan bukan penyebab dari masalah itu. Ya? Karena kita sudah tahu penyebab masalah itu bukan sini. Bukan Tuhan penyebab semua masalah yang saudara alami dan saya alami. Tetapi ini, ketika saudara melanggar hukum dan prinsip bisnis, hancur nggak itu? Pandi, hancur rugi nggak? Ditangkap polisi nggak? Masuk penjara nggak? KPK pasti. Kenapa? Karena di sini penyebabnya ketika tetapi saudara dan saya bukan, kita ada di atas semua ini. Amin. Kita ada di atas semua prinsip ini. Di sini adalah kasih. Ini kasih Bapa yang melingkupi saudara itu ada di sini. Kita hidup dengan hukum kasih. Dan hukum kasih itu adalah solusi bagi dunia ini. Yang percaya katakan amin. Kasih adalah jawaban buat semua persoalan saudara dan saya dan semua orang yang ada di bumi fisik ini. Amin. Dan ketika kita mengerti ini, kita dapat berkata ketika ada masalah, bukan bukan berperang. Nanti kita masuk ya. Tetapi bagaimana kita memerintah bersama dengan Kristus. Bagaimana cara Kristus memerintah untuk menyelesaikan masalah di bumi ketika awal penciptaan? Berfirman. Amin. Artinya apa? Ketika kita menyelesaikan masalah, kita memperkatakan kebenaran oleh iman. Amin. Bukan berperang melawan masalah. Kebanyakan pengajaran mengajarkan kita ini masalah di sini, masuk kita harus ke sini dan peperangan di sini.
Ya kan? Perang melawan mereka-mereka di sini, ini dunianya setan di sini. Dunia iblis ada di sini, orang-orang kuat ada di sini. Mereka berpikir kita yang sudah menerima kuasa, kita datang ke sini, berperang di sini dan menyelesaikan masalah di situ. Di situ persoalannya. Tetapi hari ini coba slide yang kedua. Coba slide yang kedua. Slide yang kedua. Sudah, oke. Kita lihat di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ke 6. Waktu berjalan cepat. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Oke? Karena senjata kita dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, tetapi senjata apa? Rohani. Perhatikan, tadi dunia surgawi itu di dunia roh. Amin. Dunia yang tidak kelihatan, dunia surgawi, kerajaan Allah, kerajaan surga. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini semua ini yang tadi di ayat 5 ini. Dan kami, ayat 6, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu sudah menjadi sempurna. Ayat 5 ini semua ada di alam yang kedua tadi, kan? Betul? Jadi kita diberikan apa? Senjata di dalam perjuangan kita, bukan senjata duniawi. Minyak urapan, anggur, roti, persembahan, mau sembuh, pelayanan. Mau sembuh, doa pakai minyak urapan. Itu bukan salah. Tetapi minyak urapan itu bukan senjata. Amin. Dunia orang mati itu keangkuhan manusia. Oke. Siasat orang yang ada di dalam sini untuk menolak setiap kebenaran. Dia tidak takut dengan minyak, anggur, dan roti. Amin. Apalagi apa, Pak? Apalagi bawang putih. Apalagi cermin di depan rumah pakai kain merah. Ya kan? Iblis nggak akan lari dengan itu. Tetapi senjata yang diberikan kepada saudara adalah senjata rohani. Slide selanjutnya. Jadi apa itu senjata rohani? Oke, mari kita lihat slide selanjutnya. Mari kita baca di dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Perhatikan bahwa senjata yang Tuhan berikan kepada kita bukan senjata jasmani. Amin. Bukan senjata jasmani. Minyak urapan itu bukan senjata untuk dijadikan penyembuhan, ya. Sehingga datang nanti lama-lama di sini, kalaupun kita pakai minyak urapan, orang datang dengan botol kosong dan Pak Rizal tolong dong. Supaya apa? Supaya mau pakai di rumah. Kalau ada apa-apa saya langsung pakai. Itu minyak urapan, anggur, bawang putih, kaca, kain merah itu nggak salah. Kita yang salah memahaminya, sehingga salah mempergunakannya. Amin. Kalau hamil bawang putih pakai peniti taruh sini, jalan-jalan. Apalagi sudah di atas jam 6, nanti jin datang, dia takut bawang putih, jin takut bawang putih. Ya ampun. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Beri kameranya dimajuin dia kayaknya. Karena kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini tadi senjata rohani tadi, betul? Supaya kamu dapat bertahan. Katakan 1, 2, 3 bertahan. Perhatikan kata bertahan, atau dalam bahasa Inggris dikatakan stand. 1, 2, 3 stand. Berdiri teguh, stand. Jangan goyah, jangan miring ke sana, jangan pergi kemana-mana, but stand. Katakan 1, 2, 3 berdiri. Kata bertahan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya diartikan sebagai berdiri, bukan bertahan, ya. Melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu yang tadi, ya, di alam kedua gitu, ya, alam yang kedua, ya. Ketika
mengerti bagan tadi, kita mudah mengerti ini, ya. Nanti kita akan mendapat jawaban. Kita berdiri dan bertahan di mana? Di alam Nah, tadi kan di situ ada tulis berdiri, duduk, ya kan? Kita rest area. Kita berada di alam surgawi. Perhatikan baik-baik. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah di udara, pemerintah-pemerintah di udara yang tidak kelihatan tadi. Yang kedua itu, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Itu alam yang kedua tuh tidak kelihatan. Inilah isinya. Mereka semua ini adalah sumber penyebab masalah di alam fisik ini. Oke, sakit, bencana alam penyebabnya dari sana juga. Bagaimana Pak tsunami itu? Itu tsunami datang dari Tuhan, bukan? Tuhan tidak pernah menciptakan tsunami. Buat apalagi untuk membunuh, mendisiplinkan, mengajari Kairen. Enggak gitu ya Kairen ya. Tetapi apa? Hukum penyebab daripada semua bencana alam. Kok bisa begitu? Ya nanti saudara banyak-banyak nonton TV supaya tahu penjelasan BMKG bagaimana angin puting beliung itu terjadi. Kenapa dia harus berkecepatan 85 km per jam? Bagaimana tsunami itu terjadi? Bagaimana gempa bumi itu terjadi? Bagaimana gunung meletus itu terjadi? Semua tuh karena ada hukum dan aturan mainnya. Ketika salah satu hukum dan aturan mainnya itu nggak balance, maka akan terjadi persoalan besar. Dan ketika tsunami yang jadi, siapa yang menderita? Tuhan penyebabnya? Bukan. Tsunami itu karena ada lempengan patah gitu, katanya mereka ya kan. Lempengan patah terjadi goncangan dan menimbulkan daya tarik air ke bawah, kemudian dihempaskan lagi keluar dan menimbulkan gelombang besar 9 meter sampai mencapai laut berkilo-kilometer, ratusan kilometer sampai mencapai daratan dan masuk jauh ke daratan, menciptakan tsunami dan kerusakan yang besar kepada manusia. Itu semua kenapa? Karena hukum alam, bukan karena Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah bilang, ayo Tuhan izinkan. Wah, aku masalah ini, kurang laris ini. Ini Tuhan izinkan supaya saya lebih setia melayani. Saudara tertipu. Saudara tertipu ketika saudara memiliki konsep pemahaman seperti itu. Tuhan tidak bekerja seperti itu. Perhatikan baik-baik ya. Saudara sudah lihat bagan tadi. Penghulu-penghulu dunia yang gelap. Terus melawan roh-roh jahat di udara. Terus lanjut. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Perhatikan baik-baik. Orang sering baca ini, baca perlawanan, mereka fokus kepada kata ini, sehingga oh ternyata Tuhan memberikan senjata rohani kita supaya kita apa? Melawan. Konteks melawan dari dalam bahasa Indonesia apa? Harus ya fight, bukan diem, betul? Bukan asik sendiri di sini, tetapi harus dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, ya kan? Begitu beli barang baru, made in China, ini pasti udah dipersembahkan ke dewa-dewa ini. Kita harus kuduskan dulu. Ambil itu minyak urapan, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, kuduskan ini sehingga layak untuk kemuliaan Tuhan. Gitu kan? Dulu saya begitu, saudara. Saya begitu. Jadi saya bisa bersaksi itu kenapa? Karena saya melakukannya. Kenapa? Karena saya tidak mengerti kebenaran. Saya lebih takut iblis, saya lebih sadar iblis dan kuasa kejahatan daripada sadar akan kuasa Kristus di dalam saya. Asal barang baru, nah, udah berdoa belum? Kalian tahu nggak itu? Jangan-jangan dipersembahkan dulu kepada jin-jin, baru mereka jual itu. Makanya rame di sini, kan? Makanya didoain dulu, nak. Nanti kamu juga makan roh-roh jahatnya. Itu sangat horor, saudara, kehidupan seperti itu. Hidup di dalam ketakutan, bukan di dalam kemenangan.
Padahal Alkitab sudah bilang, bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar. Tapi mereka lebih takut makan tanpa doa. Bukan saya melarang saudara berdoa, bukan itu. Amin. Tetapi berdoa di dalam ketakutan dan menyadari iblis begitu besar yang saudara mau makan, itu yang itu masalahnya di situ. Amin. Sehingga doa saudara bisa setengah jam hanya untuk berperang duluan sebelum saudara makan. Dan saudara pakai barang-barang baru yang saudara beli untuk perabot-perabot rumah. Itu persoalannya. Saudara bukan mengucap syukur, Tuhan terima kasih Engkau menjawab impianku yang selama ini aku harap impi-impikan, dan Tuhan menolong, memberi aku kekuatan dan bisa beli ini. Beda kan? Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Beda dengan dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, tetapi aku tahu ini ada iblis di dalam nih. Mereknya aja aku nggak ngerti. Ya kan? Aku tahu ini merek-merek ini tuh, apalagi banyak sekarang merek-merek yang sudah di label bahwa ini adalah berafiliasi dengan gereja setan, dengan 666, ya, dengan ini antikris orang ini, antikris segala macam. Saudara, kita lebih sadar itu. Doanya lebih panjang itu daripada mengucap syukur atas berkat Tuhan atas dia. Perhatikan. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap apa? Katakan 1, 2, 3 tetap berdiri. Katakan 1, 2, 3 tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan. Jadi tetap berdiri itu adalah sebuah kata kunci di dalam senjata rohani. Nah, di dalam peperangan rohani. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Jadi berdirilah apa? Katakan 1, 2, 3 berdirilah tegap. Kuperingatkan berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasut kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Ini adalah senjata-senjatanya. Ya. Ini ada arti-artinya. Kasutkan, perhatikan baik-baik. Berkasutkan kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil. Katakan 1, 2, 3 Injil damai sejahtera. Lanjut ayat 16 dan 18. Dalam segala hal pergunakanlah perisai iman. Ini adalah senjata rohani. Perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan mendapat memadamkan semua api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Next slide. Perhatikan baik-baik saudara. Senjata rohani bukan untuk melawan musuh. Tuh, perhatikan baik-baik. Mungkin ini aneh dan statement yang baru, tetapi ikutin dulu, nanti saudara akan tahu belakangan. Senjata rohani diberikan kepada saudara bukan untuk saudara gagah-gagahan dan gitu kan? Nggak begitu. Bukan untuk itu. Mengapa? Karena peperangan kita bukan untuk mendapatkan kemenangan, tetapi apa? Kita berperang dari, betul, Alkitab menjelaskan bahwa kepada kita bahwa kita sedang ada di medan peperangan, betul? Oleh sebab itu kita diberikan selengkap senjata rohani, betul? Untuk supaya apa? Supaya kita tetap teguh berdiri. Itu loh. Amin. Bukan supaya kita berperang. Banyak orang salah mengerti. Makanya ketika dia baca ayat ini, belajar ini, dia pikir dia diberikan senjata rohani, dan dia bisa dengan mudah sekarang karena sudah memiliki kuasa, sudah memiliki senjata-senjata selengkap senjata Allah. Ada firman, ada iman, ada damai sejahtera, ada keselamatan, ada Injil damai sejahtera. Kemudian dia mempergunakannya dengan cara yang jasmania. Padahal tujuannya bukan itu. Selanjutnya, benar bahwa kita diberikan senjata rohani, tetapi kita tidak dipanggil untuk berperang, untuk melawan. Betul? Saudara, saya mau tanya, saudara punya lawan?
Saudara punya lawan? Ini orang-orang sudah besar nih. Kalau saya sama orang sekolah minggu, mereka pasti jawab tidak. Kenapa? Ya kan? Anak sekolah minggu tuh pintar kalau jawab jawaban ini. Dek, punya lawan? Nggak punya. Kenapa nggak punya lawan? Lah kan ada lagunya. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Tapi nembak juga. Dor. Artinya nembak kosong gitu kan. Karena nggak ada lawan. Betul? Anak sekolah minggu dapat menjawab pertanyaan ini. Bukankah lawan sudah dikalahkan dan ditaruh di bawah kaki saudara? Terus di mana lawan itu? Lawan itu secara dengan kotoran ayam. Betul? Yang saudara injak-injak itu. Betul? Siapa lawan kita? Tapi banyak orang Kristen masih berpikir dia masih punya lawan. Mulai hari ini saya mendorong saudara, kasih tahu kepada saudara, tiada lawan, dia gagal lawannya. Saya nggak ada lawan. Roh Allah ada di dalam kita, siapakah lawan kita? Amin. Jadi apa maksudnya? Senjata rohani itu diberikan kepada kita. Alkitab sudah berkali-kali saya katakan tadi dengan karena itu untuk berdiri teguh sebagai seorang pemenang, bukan sibuk. Dalam nama Yesus, ayo kita bentuk grup saling menjaga satu dengan yang lain biar kita tidak jatuh. Oke? Kamu doa pagi, saya nanti jaga di doa siang. Kita bertiga-tiga ya, bentuk tiga. Saya doa sore. Tambah satu orang lagi. Nanti kamu yang tahajud malam-malam. Sehingga kita tetap kuat. Pagi-pagi kamu mendoakan kita bertiga. Siang-siang kamu ini yang mendoakan kita bertiga. Nanti sore-sore malam-malam kamu yang jam 12 malam giliran kamu ya, yang mendoakan kita bertiga. Supaya kita berempat ini tetap kuat. Doa berantai. Kirim sampai 10.000 orang. Maka saudara akan lihat sesuatu terjadi kepada saudara. Saudara, itu hal-hal yang menyesatkan saudara. Emang kalau 10.000 orang berdoa Tuhan tergerak hatinya? Ada. Tuhan dapat digerakkan begitu-begitu? Enggak, Tuhan tidak bergerak dengan cara begitu saudara. Yang percaya katakan amin. Selanjutnya, di dalam perjanjian baru, perhatikan baik-baik, tidak ada perintah untuk saudara dan saya melawan, walaupun ada kata lawanlah. Kadang-kadang kita salah mengerti di situ. Lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Stop sampai di situ. Makanya mereka lawan itu iblis. Bahkan saudaranya aja, Petrus saja bisa dibilang ini iblis. Makanya ini bisa jadi iblis nih. Ini bisa jadi iblis juga ini. Kalau malas-malas ini, terlambat ini iblis ini sudah ini. Ya kan? Semua kita begituin. Bukankah itu hanya mendatangkan masalah dalam pelayanan? Betul? Kenapa? Karena tidak mengerti kebenaran. Saudara perhatikan, tidak ada perintah untuk melawan, yang ada adalah menolak. Amin. Saudara lihat bagaimana Yusuf, orang yang belum ada Alkitab, belum ada apa, dia bisa melawan. Bagaimana cara Yusuf melawan Potifar? Dia stand tetap pada posisinya dan berkata tidak kepada Potifar, dan dia berbelok balik. Amin. Dia tidak melawan kepada Potifar. Dia tidak, dalam nama Yesus aku ikat segala roh-roh jahat, roh-roh seks, roh-roh najis dari ibu ini dalam nama Yesus, dari kaki sampai kepala aku tutup bungkus dan berkata saudara Yesus, bukan cuma dia, saya juga, dan barang-barang harta-harta kita juga kita tutup bungkus semua, sehingga macam-macam semua macam, ya kan. Saudara, menolak musuh itu bukanlah melawan. Saudara tidak diperintahkan untuk melawan, tetapi saudara berdiri, bertahan, stand. Ini mungkin baru. Terus apa? Cuman begitu doang. Gampang betul jadi orang Kristen. Stand doang. Ya memang stand aja. Tidak ada yang bisa saudara dan saya kerjakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menolak musuh maka ia akan lari
padamu. Dalam Alkitab surat Perjanjian Baru tidak ada perintah untuk melawan, yang adalah menolak. Nanti kita akan baca. Atau kita baca di dalam next slide, 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah kehidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Yakobus 4 ayat 7 bilang begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari padamu. Bahasa Inggris bilang begini, submit yourself therefore to God. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sadarilah bahwa bukan kamu tetapi Dia, itulah. Amin. Yang ada di dalam kamu. Bukan kuat dan gagahku tapi rohmu yang ada di dalamku. Saudara, dan kemudian apa? Resist, menolak, bukan melawan. Saudara, berdiri. Ketika saya berdiri gini, yuk ikut yuk. Bagaimana cara melawan? Bukan mukul balik, bukan serang balik dia, tetapi tetap berdiri di sini. Itu tandanya saudara tidak mau. Saudara menolak. Slide selanjutnya, 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Betul? Jadi bukan lawan dengan jasmani, bukan lawan dengan perkataanmu, bukan lawan dengan tindakanmu, dengan kekuatan saudara dan saya, tetapi ini adalah peperangan rohani. Makanya diberikan senjata rohani. Untuk apa saudara bisa berdiri teguh di dalam iman? Berkata dengan saya, 1, 2, 3, berdiri teguh di dalam iman. 1, 2, 3. Berdiri teguh di dalam iman. Selanjutnya, next. Kita berperang dari kemenangan. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita berperang dari kemenangan? Karena ketika Yesus bangkit, saudara sudah dibangkitkan bersama Dia di mana? Di surga. Itulah tempat kemenangan saudara bersama dengan Dia. Saudara didudukan, saudara sedang duduk bersama Dia di tahta untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Makanya sama seperti Yesus di surga, demikian saudara dan saya juga di muka bumi ini memerintah. Yang percaya katakan amin. Kita berperang dari kemenangan, fight from victory. Bagaimana kita melawan? Bagaimana kita melawan? Perhatikan baik-baik. Yaitu dengan apa? Tetap berdiri. Katakan 1, 2, 3, tetap berdiri. Menolak. Katakan 1, 2, 3, menolak. Pertahankan posisimu di mana saudara berada sekarang. Yang percaya katakan amin. Di mana saudara dan saya berada sekarang? Pertahankan posisi itu. Itulah rest area saudara dan saya. Itulah rest place. Hold your place. Pertahankan posisi di mana saudara dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Jangan turun ke dunia yang tadi, di mana ada hukum, di mana ada hukum Taurat, di mana ada peraturan, di mana ada kuasa-kuasa kegelapan, di mana ada orang kuat, di mana musuh-musuh itu ada pikiran-pikiran jahat. Jangan ke situ. Amin. Apalagi untuk melawan mereka. Itu dunia orang mati. Saudara dan saya ada di dunia orang hidup. Yang percaya katakan amin. Artinya apa? Artinya saudara dan saya menolak, itu tidak mau menyerah. Yang percaya katakan amin. Jadi peperangan kita, cara kita mempergunakan senjata rohani itu sangat berbeda dengan pengajaran sebelumnya. Yang harus fight, hajar pokoknya, jangan kasih kendor. Coba panggil pendoa-pendoa yang gerejanya top-top itu, ya kan? Pakai panggil tuh pendoa nasional kalau perlu ya. Saya pernah ke Tenggarong saudara, bawa shofar, tiup di pantatnya si siapa itu, si Naga Bonari itu, gitu. Kami ada beberapa yang bawa shofar, dengan berdoa-berdoa, nggak jatuh-jatuh tuh. Dia tetap ada di situ. Dan setiap tahun orang datang ke situ untuk melakukan hal yang sama. Karena setiap gereja pasti punya, ketika sampai di situ mereka lihat, Kaltim itu punya kekuatan ada di mana? Itu di Tenggarong, di pulau itu.
Dan mereka ke sana, diam-diam sembunyi-sembunyi dan mulai berperang di pulau kecil itu. Tim doa dari penjuru Indonesia datang ke situ. Hanya untuk apa? Mengalahkan orang kuat Kaltim katanya. Aduh, kasihan. Sangat berpengalaman saya di situ dulu. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara menolak, tidak menyerah, itu artinya saudara apa? Katakan 3 kali, 1, 2, 3. Berdiri. Berdiri di mana? Di tempat di mana saudara dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Itulah rest area saudara. Perhatikan baik-baik. Next step. Bicara masalah berdiri, bicara soal tetap berdiri, apa yang penting agar saudara dan saya tetap berdiri? Nah, perhatikan baik-baik. Ada senjata rohani tadi kan, senjata Allah ta? Nah, dari semua senjata itu apa yang berhubungan dengan berdiri? Apa? Memberitakan kasut. Betul? Bukan iman, tetapi apakah? Kasut. Yang berhubungan dengan bagaimana dapat berdiri teguh, itu adalah senjata rohani yang namanya kasut. Namanya adalah Injil damai sejahtera. Saudara dengar baik-baik. Damai sejahtera itu adalah senjata rohani yang sangat powerful. Amin. Bagaimana cara menggunakan damai sejahtera? Yesus bilang, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Amin. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Haleluya. Damai sejahtera yang Yesus berikan kepada saudara itu sangat powerful untuk dapat mengalahkan kubu-kubu pertahanan orang-orang kuat yang menyerang saudara, untuk mendatangkan keraguan, untuk mendatangkan ketakutan buat saudara dan saya, ketidakpastian. Salah satu senjata rohani yang membuat saudara dapat berdiri teguh, yaitu kasut. Dan kasut itu namanya Injil damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Katakan 1, 2, 3 damai sejahtera. Damai sejahtera adalah senjata rohani yang sangat dahsyat dan powerful. Saya juga baru tahu ini. Dulu saya pikir firman yang paling, mana ada itu? Harus firman itu pedang bermata dua. Kalau dia potong sana potong sini putus semua. Pokoknya firman. Makanya baca Alkitab dan hafal ayat, supaya kalau ada masalah kamu tinggal ucapkan ayatnya. Emang iblis takut ayat? Masalahmu takut ayat? Enggak takut. Tapi dengar baik-baik, ini powerful buat saudara. Kita udah masuk pada puncak-puncaknya nih ya. Perhatikan baik-baik. Buah roh adalah senjata rohani yang sangat powerful. Saudara, damai sejahtera ada di buah roh ya. Oke? Ada buah roh, ada karunia roh. Saudara perhatikan, karunia roh itu bukan senjata yang powerful. Kok Bapak ini berani betul ngomong gitu? Ya bukanlah. Karunia roh itu berguna bagi saudara apa bagi orang lain? Bernubuat itu berguna bagi siapa? Bagi orang, untuk membangun karunia rohani. 9 karunia rohani itu berguna untuk membangun tubuh Kristus, untuk orang lain, tidak untuk saudara. Ketika saudara bergerak di dalam karunia roh, itu bagus. Bahasa roh kan jatuh, tumbang. Minggir, jangan pegang. Angkat, bang, jatuh lagi. Begitu kan? Ya kan, memperhatikan karunia roh. Itu bukan senjata, saudara. Itu tidak akan membuat saudara berdiri teguh. Kenapa? Karena itu untuk orang lain, untuk membangun orang lain. Nubuat, karunia iman dan segala macam, mujizat, kesembuhan. Kalau saudara datang dia yang sakit, saudara perhatikan baik-baik. Buah roh adalah senjata rohani yang sangat powerful dibandingkan dengan karunia rohani.
Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk beroperasi di dalam buah-buah roh. Yang hari ini yang saya mau bawakan adalah kasut, yaitu damai sejahtera sebagai senjata rohani yang sangat powerful untuk mengalahkan pertahanan musuh. Selanjutnya, ketika kita belajar mengoperasikan buah roh, kita sedang menggunakan senjata yang menghancurkan musuh. Karunia roh bukan untuk diri Anda, bukan untuk saya pribadi. Betul? Saya bernubuat pasti untuk orang. Betul? Mujizat untuk orang juga. Saudara tidak, bukan untuk saya. Jadi karunia roh itu, 9 karunia roh bukan senjata rohani, tetapi buah roh. Itulah senjata yang, dan dalam hal ini kita sedang berbicara tentang damai sejahtera. Buah roh berguna untuk diri Anda, untuk tetap berdiri teguh di dalam iman. Itu buah roh. Karena buah roh itu untuk saudara. Saudara. Dalam hal ini kita bicara tentang damai sejahtera. Apa yang ingin musuh lakukan adalah, musuh ingin Anda dan saya berdiri atau beranjak dari posisi di mana saudara berdiri. Amen? Posisi iman saudara gitu loh. Kalau saya contoh, kita kan sering bilang fokus kepada Kristus, fokus kepada Kristus. Artinya posisi kita adalah fokus kepada, musuh ingin apa? Fokus kepada yang lain. Betul? Jadi dia ingin memindahkan posisi kita, tempat di mana kita berdiri, di mana sekarang kita berfokus. Dia mau kita pindah. Dalam konteks bulat-bulat yang tadi, dia mau kita keluar dari roh dan mengendalikan hukum. Betul? Hiduplah oleh iman. Yang kerajaan sorga itu alam sorga. Hidup oleh iman, hidup oleh roh. Dia mau kita keluar dari sana, berpindah dan hidup oleh hukum dan peraturan, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dia mau itu. Itulah tujuan daripada iblis. Dia ingin saudara beranjak dari posisi saudara, yaitu posisi damai sejahtera. Kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dia ingin kita kehilangan apa? Damai. Kalau saudara kehilangan damai sejahtera, sebagai gantinya yang ada adalah ketakutan. Bayangkan saudara memiliki karunia rohani, kata-kata iman, mujizat dan lain-lain. Tapi kalau saudara melakukannya dari posisi ketakutan, kira-kira bagaimana itu? Apa hasilnya? Nggak ada hasil apa-apa. Saudara bisa saja tengkang-tengking sana sini, tetapi dari posisi berdiri di tempat ketakutan. Saudara melakukan itu semua karena takut. Saudara tidak akan menerima apa-apa. Betul? Tetapi ketika saudara ada dalam damai sejahtera, satu kata dari tempat damai sejahtera itu ada, itu dapat mengubah hidup orang lain dan hidup saudara. Amin. Yesus penuh damai sejahtera ketika badai itu datang. Saking damai sejahteranya dia bisa tidur lelap di tengah-tengah perahu mau tenggelam. Amin. Sehingga ketika orang yang penuh dengan damai sejahtera itu, murid-murid berdiri di ground of fear. Betul? Guru-guru bangun, masa engkau membiarkan kami mati? Perahu ini mau tenggelam. Kita tidak sanggup menenangkan badai, apalagi berjuang melawannya. Kita mau mati, kita mau tenggelam. Dia berdiri di atas dia bisa saja berdiri di situ dan kemudian berkata, dalam nama Yesus, berhenti, 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 berhenti. Ayo lebih banyak lagi, berantai lagi, berhenti, berhenti. Sepanjang engkau berdiri dari posisi ketakutan, tidak akan terjadi apa-apa. Amin. Dan iblis mau saudara ada di posisi itu. Ketika saudara ada di sini, aduh, dia bilang, teriak tambah keras, tambah keras. Saudara tambah keras, saudara tambah takut. Semakin banyak orang berkumpul di samping saudara, tambah takut. Saudara
Saya pernah ada di lingkungan orang-orang begitu. Iya, orang-orang hebat, penuh karunia. Semakin berteriak di situ, semakin histeris, semakin warna, semakin berbahasa roh. Tahu nggak saudara? Bulu kuduk saya berdiri. Nggak ada orang situ nggak berdiri bulu kuduknya. Ketika bahasa roh sudah semua naik begitu kan? Kenapa? Karena mau doa peperangan. Besok mau KKR besar nih, ya kan? Itu saya ada di situ. Dulu sih saya pikir, wah ini hadir Roh Kudus ini. Kenapa? Karena merinding. Ya, ketika saya ada di momen yang sama, tidak merinding. Oh, kurang powerful nih pendoa-pendoa di sini nih. Kenapa? Tidak membuat saya merinding. Kita sudah terjebak di dalam ketakutan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Ia ingin saudara dan saya keluar dari damai sejahtera, dari posisi rest saudara. Ketika saudara dan saya keluar dari rest area, dari kerajaan Allah dan berpindah kepada kerajaan dunia, dari kasih karunia dan berpindah kepada hukum Taurat, mengandalkan diri sendiri, maka selesailah kita. Betul? Selesai kehidupan saudara dan saya. Dilibas sama sekali. Selanjutnya, saudara dan saya bisa saja tetap menggunakan jenis senjata yang lain seperti firman Tuhan, ketopong, baju sirah, bahasa roh dan lain-lain. Tetapi jika saudara dan saya berdiri dari posisi, saudara dan saya tidak berdiri dari posisi rest area dan damai sejahtera, maka senjata-senjata itu tidak ada gunanya. Ya. Sebab Anda dan saya ada di dalam ketakutan. Kita melakukan itu semua karena takut, bukan karena sukacita dan damai sejahtera dan kebenaran. Amin. Dan melakukan itu semua berdasarkan ketakutan. Satu-satunya cara yang dilakukan musuh terhadap Anda dan saya adalah membawa Anda keluar dari rest area, dari rest and peace area. Katakan rest and peace area. 1, 2, 3. Di luar rest and peace area, saudara dan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Di luar aku, kamu binasa. Selesai hidupmu. Amen. Makanya saudara, standing in the ground of peace, berdiri di tempat damai sejahtera itu ada, yaitu di dalam kerajaan surga bersama dengan Kristus, di dalam Kristus oleh iman. Itulah posisi kemenangan saudara. Saudara tidak perlu melawan. Amin. Saudara tidak perlu pintar baca ayat dan segala macam untuk menang. Saudara hanya cukup mengerti bahwa saudara adalah pemenang itu sendiri. Yesus sekarang bersama dengan saudara. Dia ada di dalam saudara. Satu-satunya cara yang dilakukan musuh terhadap Anda adalah membawa Anda keluar dari rest area. Di luar rest area itu, saudara tidak dapat melakukan apa-apa. Next. Tapi di dalam kerajaan Allah, damai sejahtera adalah senjata rohani. Katakan 1, 2, 3, damai sejahtera adalah senjata rohani. Yang lain boleh nggak ada, tapi ketika damai sejahtera ada orang bilang sama saya, Pak, ketika ada damai sejahtera, namanya tempe rasa KFC. Kalau tidak ada masalah damai sejahtera, KFC pun jadi racun buat saudara. Ya, amin. Betul? Nah, saudara, justru dalam situasi peperangan rohani, Anda mendapat damai sejahtera. Tidak penting masalah apapun di sekitar Anda dan saya, saudara dan saya akan selalu berdiri dalam posisi damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Tuhan dapat menggunakan segala situasi. Bagaimana Tuhan menggunakan situasi itu adalah menjadikan tempat training untuk saudara dan saya untuk berkuasa. Amin. Jadi situasi yang ada, yang kita dapat rasakan dan alami ini, itu menjadikan tempat training kita. Amin. Untuk apa? Untuk tetap menikmati damai sejahtera surgawi. Amin. Untuk dapat menikmati damai sejahtera Allah. Betul Pak, saya banyak masalah. Betul Pak, keluarga saya belum dipulihkan. Betul Pak Selby, saya masih sakit. Dengar, saudara yang sakit hari ini, dengar baik-baik. Penyebab sakit saudara bukan Tuhan. Amin. Tuhan juga tidak mengizinkan saudara sakit
untuk membuat saudara lebih dekat atau mengerti rencana Tuhan dalam hidup saudara. Tidak. Tetapi Tuhan mau menjadikan segala situasi yang saudara alami dan saya alami untuk menjadi training ground, menjadi tempat saudara dan saya belajar. Belajar apa? Belajar untuk berdiri di dalam damai sejahtera yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Ketika saudara berdiri firm di tengah damai sejahtera itu, dengar baik-baik. Ketika engkau berkata satu kata pun dari sana, dari tempat rest area itu, damai sejahtera itu, kepada sakit penyakitmu, kepada masalahmu, engkau ucapkan kebenaran, engkau perkatakan firman ke dalamnya, maka firman itu jadi. Karena firman itu datang dari surga, bukan dari diri saudara dan saya. Amin. Perhatikan baik-baik. Nah, terus bagaimana Tuhan melakukan training itu kepada saudara dan saya? Yaitu dengan membawa saudara dan saya berdiri dalam posisi damai sejahtera. Makanya dia bilang, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Dia berikan itu kepada saudara dan saya apa? Supaya saudara tinggal tenang di sana. Apapun masalah yang sedang saudara alami, saya juga mengalami masalah. Tetapi di sini Tuhan mengajari saya untuk berdiri teguh di dalam damai sejahtera. Dulu saya juga berdiri teguh di dalam janji sana, janji sini, sehingga saya berusaha untuk mengingat semua janji Tuhan. Apalagi yang sebelum saya ingat. Oh iya begini dan saya ucapkan. Saya pikir itu melelahkan saya, ya kan? Tetapi Tuhan mau kita rest, benar-benar rest di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Biarkan Dia yang berperang mengganti kita. Yang percaya katakan amin. Dia ingin you stay here, nikmati kasih dan kemurahanku, menikmati kasih karuniaku, dan engkau akan melihat kesembuhan menjadi bagianmu, pemulihan menjadi bagian saudara. Engkau rest di dalam aku. Ketika saudara ada di dalam rest area, itu damai sejahtera berlimpah-limpah. Ada kuasa, damai sejahtera itu kuasa, saudara. Amin. Surga itu bukan tentang perkataan, tetapi tentang kuasa. Kuasa, damai sejahtera adalah senjata rohani. Selanjutnya, bagaimana saya bisa berdiri dalam posisi damai sejahtera? Perhatikan baik-baik, mari kita baca Yesaya 30:15-17. Saya singkatkan aja. Yesaya 30:15-17, ini kata-katanya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak. Perhatikan baik-baik. Bertobat artinya kita menyadari bahwa kita sekarang menjadi milik Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Itu pertobatan. Change your mind. Engkau bukan dari dunia ini lagi. Amin. Tetapi engkau menjadi milik Kristus sepenuhnya. Engkau lahir di surga. Katakan 1, 2, 3, saya lahir di surga. Katakan saya lahir di surga. Sekali lagi, saya lahir di surga. Itulah new creation. Itulah manusia baru, saudara. Pak Andi itu, ya, kita lahir di surga. Amin. Kita tidak lahir dari Adam, tetapi kita lahir dari benih yang tidak dapat binasa, yaitu Kristus, yaitu firman. Nah, tinggal diam, rest in me. Amin. Menyadari bahwa kita, dan kemudian tetap diam. Tinggal tenang dan percaya terletak, bukan menyerang. Bagaimana saya bisa berdiri di dalam posisi damai sejahtera? Adalah tinggal tenang di dalam apa yang kau percayai. Tinggal tenang di dalam apa yang telah Kristus lakukan buat saudara dan saya 2000 tahun yang lalu melalui kematian dan kebangkitannya. Yang percaya katakan amin. Nah, lanjut. Tuhan mau bilang gini sama saudara, marilah kepadaku. Udahlah, stop melawan, stop keras hati, kan? Udahlah, nggak usah perang sana sini, capek kamu. Oke? Jangan melawan. Apapun yang orang katakan tentang kamu, jangan lawan. Apapun situasi yang kamu hadapi, jangan lawan.
Amin. Jangan berperang melawan dia dengan caramu yang lama. Haleluya. Tetapi banyak orang gak mau. Mereka lebih senang berperang. Haleluya. Peperangan, gak seru sih kalau gak perang. Saudara, perhatikan ini yang ini slide kedua terakhir. Perhatikan baik-baik. Slide selanjutnya. Kita memang diberikan senjata rohani, tapi bukan untuk melawan, tapi untuk duduk dan berkuasa. Amin. Senjata rohani diberikan kepada saudara untuk supaya saudara tetap duduk dan berkuasa. Berkuasa, saudara berkuasa dari mana? Di sini. Kemana saudara berkuasa? Ke sini. Nah, jadi sama seperti Yesus di sini, demikian juga kita ada di sini. Amin. Artinya berkuasa di sini. Di sinilah firman-firman yang di sini nih jadinya di sini. Itulah maksud diberikan senjata rohani buat saudara dan saya. Jika kita melawan, maka kita harus turun ke area ini. Ini area perlawanan. Di sini dulu Yesus datang dan ke sini. Dia turun ke dunia orang mati. Betul? Dan merebut kunci maut. Dia menang. Yesus telah menang di sini. Makanya manusia lama kita turut mati bersama dengan Kristus ketika kita mati di salib, ya, itu yang dari Pak Rizal kemarin. Ini bagi kita sudah selesai. Amin. Yesus sudah menang di sini. Dia sudah merebut kunci maut. Dia sudah mengalahkan semua orang-orang kuat. Hukum telah dikalahkan, ya, sudah digenapi, sudah diselesaikan. Amin. Ini sudah tidak ada hari ini bagi saudara dan saya. Yang ada adalah bayangan-bayangannya saja, gema-gemanya saja. Yang percaya katakan amin. Makanya kita tidak perlu melawan apa yang sudah Yesus kalahkan. Kalau banyak orang memiliki kuasa, dia turun di sini dan fight di sini untuk mendapatkan hasil yang baik di sini. Kita tidak begitu. Speech, betul? Kuasa berdiri teguh di dalam damai sejahtera dan biarkan firman itu keluar melalui hidup saudara, melalui perkataan saudara. Amin. Satu kata saja dari kerajaan surga dapat mengubah situasi yang ada di sini. Amin. Di alam natural. Jika Anda dalam posisi duduk di kerajaan, satu kata saja, yaitu tenang, maka tenanglah badai itu. Amin. Sama seperti Yesus bangun, kita mau binasa. Dia bangun dan dia berkata, dia berdiri dari posisi damai sejahtera, dia tidak takut. Ketika dia bilang tenang, maka badai itu tenang. Ketika dia bilang, Petrus, datanglah, berjalanlah. Amin. Dia tidak takut. Guru nggak tahu ya, orang yang engkau kasihi sekarang sudah mati. Waktu Lazarus kan? Ya, waktu Lazarus ya. Ayo buru-buru sana. Mereka panik. Kalau Yesus terlambat datang, maka Lazarus tidak tertolong. Yesus panik. Yesus takut. Kenapa? Karena dia ada di dalam damai sejahtera penuh. Makanya dia mau kita ada di situ. Yang percaya katakan amin. Betul ada kabar buruk, betul ada kabar yang menakutkan saudara dan saya. Tetapi saya bilang, ketika kita ada di dalam damai sejahtera, itu adalah senjata yang sangat powerful untuk saudara menang atas ketakutan itu. Amin. Saudara menang atas ketakutan itu. Apapun ancaman itu, PHK kah, lumpuh kah, verlamming kah, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan saudara dari damai sejahtera itu. Perhatikan, mengapa Anda dapat berkata tenang? Karena damai sejahtera ada di dalam saudara dan saya. Amin. Anda berdiri dalam realitas, kita saudara berdiri dalam realitas damai sejahtera. Sudah diberikan, sudah ada di sana, sudah sekarang, yes, kita ada di situ, bahkan kita lahir. Jangan mau damai sejahtera Anda dicuri.
Karena itu adalah senjata yang sangat ampuh untuk menghancurkan musuh. Amin. Musuh datang untuk membuat saudara takut dan saudara kalah. Sepanjang saudara dapat terus berdiri di dalam damai sejahtera, saudara akan terus ada di dalam kemenangannya Kristus. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Slide selanjutnya tolong. Pemain musik, singer, leader. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mengundang Anda untuk masuk ke dalam rest dan damai sejahteranya. Karena di sanalah terletak keselamatan saudara dan saya. Amin. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Aku memberikan kuasa kepada kamu. Untuk apa? Untuk berdiri di atas kepala. Untuk melawan kah? Tidak. Tetapi untuk apa? Berdiri. Katakan 1, 2, 3 berdiri. Injak itu. Berdiri nih. Ini kepala ular nih. Injak nih. Amin. Jangan kemana-mana. Kuasa itu untuk menginjak. Kuasa itu untuk berdiri dalam damai sejahtera. Bukan dengan ketakutan. Walaupun ada kalajengking, walaupun ada ular. Saudara, menginjak ular dan kalajengking. Menginjak artinya berdiri di atas ular dan kalajengking. Berdiri di atas masalah dan persoalan saudara. Mereka ada di bawah kaki kita. Tapi pastikan bahwa kasut yang saudara pakai adalah kasut yang namanya apa? Kasut yang namanya apa? Kasut yang namanya apa? Damai sejahtera. Haleluya. Roma 16 ayat 10. Semoga Allah damai sejahtera menghancurkan iblis di mana? Menghancurkan iblis di mana? Di bawah kaki. Dahsyat sekali. Haleluya. Saudara, lihat, bukan kuasa Allah mengalahkan iblis, yang mengalahkan iblis, tetapi damai sejahtera. Damai sejahtera yang menginjak kepala iblis. Damai sejahtera adalah alas kaki Yesus untuk menginjak kepala musuh. Dan alas kaki yang sama yang ada di kaki saudara, yaitu damai sejahtera. Hari ini berdiri di tempat itu. Jangan mau digoyah oleh apapun. Berita burukkah, masalahkah, penglihatan yang menegangkankah, apa saja, berdiri teguh di dalam damai sejahtera. Aku tahu Dia yang ada di dalam aku. Dia memberi aku kesanggupan. Amin. Dia memberikan aku damai sejahtera. Kuasa damai sejahtera itu dari Allah untuk menginjak kepala ular dan kalajengking. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Mari kita bangkit berdiri bersama. Jika saudara dan saya keluar dari damai sejahtera, saudara akan kehilangan pertempuran saudara. Amin. Ini namanya kita melawan tapi tidak melawan. Cara kita melawan adalah dengan berdiri di dalam damai sejahtera Allah. Amin. Kita akan kehilangan senjata rohani ketika kita keluar dari. Tetapi jika kita terus belajar menghadapi realitas, menghidupi realitas damai sejahtera Kristus, saudara dan saya terus menginjak kepala musuh. Dan saudara dan saya terus diajari bagaimana mempergunakan senjata-senjata rohani lainnya. Hari ini baru satu senjata rohani yang kita pelajari, yaitu damai sejahtera. Saudara, Tuhan akan mengajari kita menggunakan senjata-senjata yang lain. Amin. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita berdiri teguh di dalam Dia, di dalam iman, in Christ, tidak mudah tergoyahkan. 1000 jatuh di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan saudara. Saudara akan terus berdiri di tempat damai sejahtera Kristus. Haleluya. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan kau sanggup.
angkat tangannya. Saudara, damai sejahtera itu sudah lama ada di dalam saudara. Sahabat online, damai sejahtera itu ada di sini, di dalam saudara. Hari ini ketika engkau mendengar, ketahuilah damai sejahtera sedang bekerja untuk mendidik, mengajari saudara dan saya. Amin. Bagaimana kita berdiri di dalamnya, bagaimana kita hidup di dalamnya, dan bergerak di dalamnya, dan mempergunakannya untuk kemenangan saudara, untuk kesembuhan saudara dan pemulihan saudara. Angkat tangan. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya tidak sama seperti yang dunia berikan. Amin. Itu adalah senjata rohani yang powerful. Untuk apa? Untuk saudara terus berdiri teguh di hadapan Dia. Mata saudara terus memandang, dan semua perkataan yang saudara ucapkan itu adalah perkataan yang mendatangkan kehidupan dan damai sejahtera atas saudara hari ini, keluarga saudara, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima dan percaya, katakan amin. Amin.